karena selama tahun-tahun yang lalu urusan kebencanaan semuanya mengurusi masing-masing seperti DPU, DKK, Perhubungan, Dinkesos, Kesrah. Akhirnya sekarang sudah terbentuk BPBD bergabung jadi satu. Dengan adanya BPBD, mari kita sama-sama saling sharing untuk kegiatan kebencanaan. Selanjutnya untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya relawan seperti TMI, SAR, Orali Rapi, semuanya masuk di wadahnya Badan Penanggulangan Bencana. Itu Pak Sabar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jadi. Ini ketemu lagi Pak. Ini dulu juga PMR Pak. Waktu itu juga lomba ya waktu SMP itu. Pembinanya Pak Doni. Ini juga Pak Doni juga wali kelas saya dulu, juga guru. Waktu SMP Mas Sabar juga teman KMR juga. Seperti Mas Parlat itu juga teman. Ini akhirnya kok sudah tua ketemu lagi di PMI. Artinya kan bisa relawan. Hanya ini secara kebetulan ketemu pena Pak. Saya yang gotong, sini saya kan pasiennya. Di PK juga pasien juga. Saya rawat cewek-cewek semua. Spesialis pasien. Oke, terima kasih Mas Jadi. Silakan Pak Pandu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan kita semua. Menanggapi satu lontaran isu menarik yang disampaikan dari Pak Sabar tadi bahwa soal kategorisasi bencana. Jadi kalau merujuk pada Undang-Undang 24 tahun 2007 atau beberapa peraturan yang lain yang sebagai kelanjutan dari undang-undang itu, termasuk di Perda Penanggulangan Bencana, Perda Kabupaten Penanggulangan Bencana. Definisinya sangat umum, artinya segala hal yang mengancam harta, benda, dan jiwa. Artinya pihak pijakannya adalah soal mengancam. Jadi bukan lagi soal berapa korban, bukan lagi bicara soal skala atau besaran korban, tetapi bicara soal pada teknis ancaman. Jadi hal ini penting karena perdebatan soal bencana itu, perdebatan soal bencana ataupun bukan bencana itu sebenarnya bukan pada teknis penanganannya, tapi pada pasca itu. Artinya kalau saya menarik kesimpulan bahwa berhentilah berdebat soal bencana, karena tanggung jawab di sini berkumpul relawan adalah tanggung jawab relawan adalah penanganan itu. Karena yang terpenting soal perdebatan soal bencana ataupun tidak itu adalah pasca itu, karena bicara soal ganti rugi, bicara soal tanggung jawab pemerintah, bicara soal rehab rekon dan seterusnya. Jadi menurut saya mendingan perdebatan ini kita tarik, yang penting bagaimana kita mampu melakukan sesuatu secara cepat untuk menghindari korban. Jadi saya lebih tertarik untuk mendiskusikan itu daripada, karena bicara soal bencana biarlah ramahnya Mas Rujedi untuk bicara itu. Apakah ini berkaitan dengan soal, yaitu saya sampaikan tadi, soal ganti rugi, soal pemulihan, soal rekonstruksi dan seterusnya. Jadi barangkali satu item dari saya itu adalah itu. Dan kemudian dalam posisi ini, dalam posisi konteks penanganan sebuah musibah ataupun bencana, yang terpenting adalah bagaimana sesungguhnya kita bisa menjadi bagian dari itu secara cepat, secara efektif, kemudian untuk minimalisasikan korban. Nah, beruntung di forum ini berkumpul kalangan relawan
artinya relawan bersamaan dengan peringatan volunteer day maupun peringatan relawan PMI yang rentang waktunya hampir bersamaan. Apalagi tema yang diambil barangkali menurut saya cukup agitatif, cukup menarik, karena kaum muda sebagai agen perubahan. Jadi agen muda dari sini adalah dalam konotasi sebagai satu relawan. Barangkali sedikit informasi, barangkali kalau ada teman-teman yang hadir di sini belum memahami soal relawan, setidaknya sudah ada aturan soal itu. Artinya aturan peraturan Kepala BNPB nomor 17 tahun 2011 tentang relawan. Barangkali teman-teman bisa share untuk membaca itu. Artinya bahwa relawan itu siapa, relawan itu apa, tanggung jawabnya apa, haknya apa. Yang menarik haknya cuma 2. Haknya itu dicatat dan diberi ID card. Tanggung jawabnya banyak sekali, kewajibannya banyak. Kalau salah bisa dihukum. Artinya mohon ini mari kita pahami bersama. Jadi bahwa sudah ada aturan itu dan mari kita pahami bersama. Mungkin kalau soal sosialisasi itu sebenarnya saya sedikit ada, tapi Mas Rudi mungkin lebih siap. Artinya itu dari ada peraturan Kepala BNPB, mari kita baca, mari kita cermati bersama bagaimana di situ ada Pancadharma relawan, walaupun namanya berbeda-beda, tapi ya yakin substansinya sama dengan asas dari masing-masing organisasi berbasis kemanusiaan, baik itu PMI, kami dari SAR, Olari, Rapi, dari teman-teman relawan kalian, walaupun bahasannya beda, tapi yakin induknya sama, tetap kepedulian kemanusiaan. Artinya bahasanya apapun, tapi orientasinya adalah sama. Nah, barangkali ini nanti bisa menjadi rumusan bersama. Mari kita pahami bersama. Karena yang saya pahami, aturan ini bukan bermaksud untuk menghalang-halangi kepedulian kita semua terhadap suatu konteks bencana, tetapi lebih pada upaya regulatif sebagai upaya untuk memagari posisi dan peran-peran kita selaku relawan. Apalagi untuk kasus di Klaten misalnya, pasca 2006 apalagi pasca 2010 itu kan organisasi berbasis relawan kan banyak sekali, tinggi sekali. Artinya itu positif, artinya kepedulian mulai tumbuh. Tapi jujur ketika saya bilang bahwa ketika dimanapun kita semua sering ketemu dengan saudara-saudara kita berbaju rescue, SAR mana, relawan mana, saya senang, tapi campur deg-degan. Artinya ketika bicara sudah memakai rescuer, kecakapannya seperti apa ya? Artinya apakah mereka punya kecakapan itu? Sama, jujur juga. Ketika saya melihat misalnya sekarang pasca itu, mobil ambulan yang bernama ambulan kan banyak sekali. Itu positif, saya senang, tapi campur deg-degan. Jangan-jangan itu mereka punya kecakapan untuk MFR atau kecakapan medis enggak ya? Artinya ini kan berbahaya. Kalau ini tidak disikapi, ini kan berbahaya. Nah, barangkali di forum ini hadir dari beberapa komunitas. Terima kasih PMI telah mewadahi forum ini. Jadi memberi kesempatan kita semua nanti untuk share banyak hal tentang kerelawanan itu sendiri. Jadi kalau secara umum di peraturan Kepala BNPB nomor 17 tahun 2011 itu ada 26 kecakapan khusus, mulai dari pencarian, mulai dari medis, mulai dari bahkan tukang, sanitasi dan seterusnya ada 26 item kecakapan. Nah, dari posisi ini ya mari kita pilih berdasarkan kecakapan kita masing-masing. Artinya jangan sampai kemudian menimbulkan masalah bagi kita. Barangkali saya sedikit cerita. Ketika pengalaman SAR menolong coba mengevakuasi korban, itu terjadi waktu kita menjadi supporting untuk kegiatan pertolongan, kegiatan pencarian korban pendakian Lawu, karena kita diminta dari teman-teman kalangannya. Waktu itu kita datang, pencarian korban dilakukan,